Berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum, dinyatakan bahwa perkara prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan berperkara prodeo adalah masyarakat yang tidak mampu atau miskin secara ekonomis. Adapun syarat berperkara prodeo adalah 1. Surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau banjar atau negari atau gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar panjar biaya perkara. Kedua, surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas atau Jamkesda atau Askeskin atau Gakin, kartu program keluarga harapan atau PKH atau kartu bantuan langsung tunai BLT. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo seperti perceraian, isbat nikah, permohonan wali adol atau wali yang tidak mau menikahkan anaknya, gugatan waris, gugat hibah, perwalian anak, dan gugatan harta bersama. Langkah-langkah mengajukan permohonan berperkara prodeo. 1. Datang ke kantor pengadilan agama setempat. Datang ke pengadilan agama dan menemui bagian pendaftaran perkara. Membuat surat permohonan atau gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dilihat panduan pengajuan isbat atau pengesahan nikah atau panduan pengajuan gugat cerai di pengadilan agama. Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada pos bantuan hukum atau pos bagum pada pengadilan setempat. Jika Anda tidak dapat menulis atau buta huruf, surat permohonan atau gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada ketua pengadilan agama setempat. Melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. 2. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan. Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan atau gugatan. 3. Menghadiri persidangan. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan atau gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon atau tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Pemohon atau penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM atau dan tidak mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas atau Jamkesda atau Askeskin atau Gakin dapat dilampirkan. Terkadang juga diperlukan 2 orang saksi jika hakim memerlukannya. Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain-lain. 4. Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo. Majelis hakim melakukan musyawarah
mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo. Dan jika dalam musyawarah tersebut majelis hakim menilai alasan penggugat atau penggugat telah terbukti, maka majelis hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo. Jika majelis hakim menilai alasan pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka majelis hakim memberikan keputusan menolak permohonan pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka pemohon atau penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan. 5. Proses persidangan perkara. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam hukum acara, sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.